Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum pemirsa MTA, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Dan saya kali ini akan membawakan Parenting Islami Mendidik Akhlak Anak. Langkah pertama yaitu adalah pastinya begitu seorang bayi lahir, itu akan diperdengarkan suara azan di telinganya. Mengapa? Karena seruan pertama yang akan didengar oleh anak tersebut adalah seruan ilahi. Berikutnya yang kedua itu adalah kebersihan. Anak hendaknya dijaga kebersihan dan kerapiannya. Karena dengan kebersihan, maka seorang anak itu akan terpelihara dari keburukan-keburukan dan akan dilindungi dari dosa-dosa yang diakibatkan oleh ketidakbersihannya itu. Jadi kita sebagai orang tua selayaknya dan sudah sepatutnya menjaga kebersihan dan kerapian anak kita di rumah dan dimanapun berada. Berikutnya adalah yang ketiga, waktu makan. Pemirsa, anak itu harus diberi makan pada saat atau waktu yang telah ditentukan. Karena ini akan menanamkan kebiasaan mengendalikan diri dan menyelamatkannya dari sejumlah keburukan-keburukan. Apakah keburukan itu? Yaitu pengendalian dari seperti mencuri dan lain-lain. Anak itu tidak dapat menahan cobaan seperti itu. Dan kesalahan terletak pada ibu itu adalah ketika anak merengek, ketika anak menangis, diberilah makan atau diberilah sesuatu. Jadi sebaiknya seorang ibu itu begitu anak merengek, biarkan saja dulu atau diberikan pengertian. Begitu anak berhenti, maka ibu akan memberi. Jadi mendapatkan sesuatu itu tidak dengan cara menangis atau merengek. Berikutnya itu adalah pemirsa jam buang air besar. Seorang anak dibantu untuk membentuk kebiasaan mengatur jam buang air besar. Yang sebaiknya itu adalah pagi hari. Dan hal ini akan berguna untuk kesehatannya. Anak yang belajar keteraturan dalam membiasakan diri buang air besar secara teratur itu akan menanamkan kedisiplinan dan keteraturan dalam hidupnya. Berikutnya adalah takaran makanan. Ibu-ibu yang saya hormati, makanan hendaknya disajikan sesuai dengan takaran anak. Jangan berlebihan dan pula jangan kurang. Cukup begitu anak kenyang sudah cukup. Karena dengan kesederhanaan itu akan mencegah keserakahan. Seperti itu ibu-ibu. Berikutnya jenis makanan. Anak hendaknya diberikan berbagai macam jenis makanan yang terdiri dari daging, sayur, buah-buahan. Nah, begitu juga susu. Akan tetapi, jika seorang anak mengkonsumsi terlalu banyak daging, maka sifat keras itu akan timbul. Jadi lebih baik mengkonsumsi sayur dan buah-buahan lebih banyak daripada daging. Dan ini anak akan memiliki sifat lembut dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Berikutnya, mengenai tugas. Ketika anak tumbuh, hendaknya diminta untuk melakukan tugas-tugas kecil dengan cara permainan. Misalnya, jika anak setelah bermain, boleh bermain asalkan dirapikan kembali, dimasukkan kembali ke tempat semula. Seperti itu. Dan jika kita, seorang ibu, melakukan suatu pekerjaan, sebaiknya mengajak anaknya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ibu itu. Sekarang tentang percaya diri seorang anak. Anak hendaknya diberikan kepercayaan untuk memilih apa yang dia inginkan. Akan tetapi diberikan pengertian, baik buruknya dari apa yang dia pilih, agar dia berkembang rasa percaya dirinya. Jika kita menyembunyikan barang atau benda yang diinginkannya, itu bukanlah suatu solusi, karena dia akan meniru dan berusaha menyembunyikan barang yang akan menanamkan kebiasaan mencuri tersebut, dan dia akan diam-diam tidak bilang ke ibunya bahwa dia menginginkan sesuatu. Seorang anak hendaknya
tidak diperlakukan secara berlebihan. Terlalu menyayangi atau memanjakan anak memberi dampak kurang baik. Anak yang diperlakukan berlebihan akan berharap untuk dilebihkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk puji-pujian juga tidak diberikan di depan anak, di depan umum. Karena itu akan meningkatkan egonya anak. Seperti itu. Selanjutnya, tentang pengorbanan diri. Orang tua seharusnya mampu menjadi contoh dalam pengorbanan diri. Makanan yang dilarang untuk anak sedang sakit, tolong ibu, bapak, atau kakaknya, atau adiknya tidak makan di depan anak tersebut yang sedang sakit. Itulah pengorbanan yang kita haruskan di depan seorang anak yang sedang sakit untuk menjaga kesehatannya agar dia tidak kembali sakit karena memakan makanan yang dilarang itu. Anak yang menderita penyakit kronis, orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan yang ketat. Dari suatu penyakit dapat timbul sifat-sifat buruk seperti pengecut, jengkel, kurangnya pengendalian emosi. Pertumbuhan anak juga akan terhambat selama sakit. Begitu juga anak yang sedang sakit dibolehkan istirahat, namun tidak dibiarkan terus-menerus seperti itu karena dia akan merasakan akan terbiasa dengan kata istirahat tersebut, menjadi malas. Berikutnya adalah keberanian. Anak seharusnya tidak diberikan cerita-cerita yang menakutkan. Begitu banyak sekarang di televisi, di media sosial, peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan itu diperlihatkan kepada anak-anak. Nah, pemirsa, sebaiknya dan sudah seharusnya lah kita mengawasi apa yang dikonsumsi oleh anak dalam visi mereka, dalam apa yang dikonsumsi dalam penglihatan mereka, seperti itu. Bila memiliki anak yang cenderung penakut, maka kita seharusnya memberikan suatu cerita yang mendorong dia menjadi pemberani. Berikutnya adalah tugas orang tua dalam memilih teman untuk anak-anak kita. Seorang anak tidak seharusnya dibiarkan untuk memilih siapa temannya dengan dia sendiri. Jadi orang tualah yang harus memilih anak yang terbaik untuk menjadi temannya. Agar kelak nanti dari lingkungan pun anak akan terpelihara dari keburukan-keburukan. Jadi jika seseorang memiliki teman tukang parfum, maka orang tersebut akan harum. Begitu pula sebaliknya, jika ia masuk atau memiliki teman seorang tukang ikan, dia bergaul dan masuk ke tukang ikan, maka keluar pun dia akan bau ikan, seperti itu pemirsa. Berikutnya adalah tanggung jawab. Cara melatih tanggung jawab seorang anak itu dengan berolahraga, seperti sepak bola, merupakan sarana yang terbaik untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Orang tua harus turut mengawasi anak dalam olahraga, apakah ia menjalankan kebiasaan buruk. Bila ada perbedaan pendapat di antara anak-anak yang berolahraga dan orang tua bersikap mendukung anaknya, hal ini akan membangun kebiasaan anak untuk mau menang sendiri dan keras kepala. Untuk memberikan pujian, janganlah yang tadi saya sebutkan, janganlah di depan umum, karena akan meningkatkan rasa sombong anak, keakuan, dan keegoannya. Akan tetapi jangan pula melaknat anak, karena bila kita melaknat, maka malaikat akan menambahkan, biarlah seperti itu, dan seperti itulah yang akan terjadi. Jika kalian katakan kepada anak bahwa dia buruk, anak itu akan menggambarkan lukisan dalam dirinya bahwa dia itu buruk, dan akan menjadi realita. Janganlah mengutuk anak, pujilah dan hargai anak, dan ajarkan dia agar menjadi lebih baik. Berikan dia dukungan, tidak dengan cemoohan atau hinaan. Apa yang dia pilih, kembangkan. Kalau itu buruk, beritahu bahwa itu buruk. Dan berikan pengertian akan dipilihkan yang lebih baik. Seorang anak hendaknya tidak dibiarkan untuk membangkang. Jika ia keras kepala dalam pembangkangannya, hendaknya perhatiannya ditarik ke arah sesuatu yang lain. Penyebab dari sikap keras kepalanya itu harus dicari dan disingkirkan. Tapi tidak dengan kekerasan. Dengan lembut, berikan pengertian kembali bahwa itu tidak baik untuknya.
sehingga dia pun akan mengerti dan tidak akan membangkang. Bicaralah kepada anak dengan cara yang sopan dan santun, sebab anak adalah peniru yang besar. Jika orang tua berbicara kepada anak dengan lancar, ia akan menirunya. Jika anak mendengar orang tuanya berbicara, maka anak adalah peniru ulung orang dewasa. Setiap anak dilahirkan bagaikan selembar kertas putih yang bersih, akan tetapi orang tualah yang menggambarkannya, yang melukiskannya, yang mencoret kertas tersebut. Bagaimana nanti hasilnya? Apakah indah atau tidak dari coretan tangan orang tua. Jadi jika kita berkata kasar, maka anak pun akan kasar. Terkadang kita lupa, ketika anak itu berkata kasar, anak itu kita marahi, kita pukul. Kenapa berkata kasar? Secara tidak langsung, orang tua itu pernah mengatakan hal itu. Ditirulah oleh anak itu. Jadi pemirsa, sebaiknya kita berhati-hati jika berbicara depan anak. Dan berhati-hati pula jika kita membicarakan orang lain di depan anak. Maka anak kita akan seperti itu. Yang berikutnya tentang dusta. Orang tua, janganlah membohongi anak. Misalnya, mari yuk, dek, kita makan. Yuk kita makan. Mau makan apa? Ditawarilah anaknya. Dan anaknya sudah gembira, sudah senang. Oh iya bu, aku mau itu. Ternyata tidak ada. Nanti ya. Dan itu merupakan suatu kebohongan. Dan anak akan meniru. Dan anak akan belajar. Jadi secara tidak langsung, ibunya lah atau bapaknya lah yang mengajarkan kebohongan. Begitu anaknya bohong, dimarahi oleh ibunya atau bapaknya. Dan jangan melukai perasaannya atau jangan menyombongkan diri di hadapannya. Anak tentu akan meniru orang tua. Jika kita berbicara kepada anak dengan cara yang kasar, ia akan mengingat dan meniru cara orang tua dengan cara-cara yang sama. Dan itu akan terekam sampai dia dewasa. Ada sebagian anak yang memiliki khayalan tinggi, daya imajinasi yang tinggi. Sehingga apapun yang didengarnya itu dianggap sebagai kenyataan, sebagai realita. Secara bertahap, anak bisa menjadikan hal ini sebagai kebiasaan. Untuk itulah tugas seorang ibu atau ayah jika mendengar anaknya berhayal, jangan langsung mengatakan dia bohong. Tapi dengarkan sampai selesai. Begitu anak tersebut selesai, mari kita evaluasi kembali ke anak tersebut. Apakah itu benar, Dek? Apakah itu benar, Nak, yang tadi dikatakan? Nah, jika tidak benar, maka kita berikanlah di situ pengertian bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah seperti ini. Jadi, insya Allah setelah itu, anak akan mengerti bahwa dia sudah berkata tidak benar. Dan orang tua harus membantu anak untuk menyadari perbedaan khayalan dengan realita. Dunia anak itu adalah dunia bermain. Dan kita bisa pahami itu. Ajaklah anak bermain bersama di rumah. Cegahlah anak-anak kita untuk bermain sendiri. Karena dengan meluangkan waktu bermain dengan anak, itu akan erat sekali kaitan dengan ruh tarbiyat, ruh pendidikan seorang ibu, seorang ayah kepada anak. Jangan membiarkan anak-anak bermain ataupun setelah mandi dalam keadaan tidak berpakaian, karena akan menghilangkan rasa malu sejak kecil. Hindarilah itu sekecil apapun. Berikutnya adalah mengakui kesalahan. Orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk mengakui kesalahannya. Hal ini harus dibangun sebagai suatu kebiasaan. Orang tua sendiri jangan menyembunyikan kesalahannya di depan anak, karena anak akan meniru. Saya pernah melihat ada beberapa ibu-ibu yang sudah terbukti anaknya itu salah, tapi di depan anaknya, ibunya itu menyembunyikan kesalahannya dan membela anaknya di depan yang lain. Nah, itulah yang akan menimbulkan rasa keangkuhannya, kesombongannya, keegoannya, dan dia tidak akan pernah merasa bersalah. Dari situlah timbul sifat-sifat buruk dari anak tersebut. Semoga kita terhindar dari hal yang seperti itu. Seorang anak dalam hal uang hendaknya diberi sedikit pengertian. Berikanlah uang yang cukup kepada anak agar satu, meningkatkan rasa kedermawanan, sedekah, toleransi kepada yang membutuhkan. Jadi dengan uang yang diberikan itu, anak itu harus membagi untuk orang yang membutuhkan atau temannya yang sedang membutuhkan. Kedua, berhemat. Dan ketiga itu untuk mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. Jadi sebaiknya anak jika ingin membayar
pengorbanan harta. Contoh, tahrik jadid, lebih baik anak sendiri yang datang ke juru pungut atau muhasil. Dan itu adalah nasihat dari Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu ta'ala bin Nasiril Aziz. Itu akan meningkatkan rasa pengorbanan, kecintaan kepada jemaat, hemat, kedermawanan. Setelah kita bersama-sama menelaah parenting atau cara orang tua dalam mendidik anak secara Islami, insya Allah semoga apa yang saya terangkan tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa dan untuk saya sendiri. Semoga anak-anak kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan-keburukan sampai mereka dewasa nanti. Dan tidak pula lupa, kita harus nantiasa mendoakan mereka sampai nanti mereka dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.